Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Anggraini, NIM 1920207064 dari kelas pendidikan biologi 3 angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Umi Hiras Habisukan SPD MKes. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang retikulum endoplasma atau yang sering dikenal dengan istilah RE. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan mengenai retikulum endoplasma. Yang pertama adalah pengertian dari retikulum endoplasma. Yang kedua, struktur dari retikulum endoplasma. Yang ketiga, fungsi dari retikulum endoplasma kasar, dan yang terakhir, fungsi dari retikulum endoplasma halus. Langsung saja kita akan memasuki poin yang pertama, yakni pengertian dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang sering disingkat dengan istilah RE merupakan suatu sistem membran yang berbentuk lembaran pipih yang menembus seluruh wilayah di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma terletak di antara selaput membran plasma dan selaput inti. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya semua sel eukariotik memiliki retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma bersifat dinamis atau tidak statis, berbentuk lembaran-lembaran jaringan atau labirin, dan berbentuk tabung atau kantung-kantung pipih yang mengambil wilayah luas di dalam sitosol. Retikulum endoplasma bekerja sama dengan organel-organel yang berada di membran intrasel, sehingga menjadikan sel terbagi menjadi dua kompartemen, yakni kompartemen sitoplasma dan kompartemen rongga dalam atau kompartemen lumen suatu organel. Retikulum endoplasma membangun suatu sistem pencernaan untuk enzim, bekerja sama dengan kompleks Golgi, lisosom, dan juga membran plasma, sehingga menjadikan enzim atau senyawa penting lainnya dapat secara cepat mencapai bagian sel atau jaringan ekstraseluler lainnya dengan cepat melalui gerakan membran dan gerakan fusi membran. Perlu diketahui bahwasanya retikulum endoplasma sangat penting dalam biosintesis protein dan lipid. Di bagian permukaannya merupakan tempat untuk sintesis protein yang nantinya akan digunakan untuk retikulum endoplasma sendiri, mitokondria, lisosom, vesikula sekretori, endosom, dan juga membran plasma. Selain itu, sintesis lipid yang ada di bagian permukaan mitokondria dan lisosom juga harus memerlukan RE. Dan protein yang nantinya akan disekresikan keluar sel harus memasuki lumen RE terlebih dahulu. Baiklah, poin yang kedua adalah struktur dari retikulum endoplasma. Berdasarkan membran pembentukannya, retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yakni retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kenapa demikian? Untuk retikulum endoplasma kasar, terdapat ribosom yang melekat pada bagian permukaannya sehingga menjadikan permukaannya tampak kasar. Retikulum endoplasma kasar membentuk suatu sisterna pipih yang lebarnya mencapai 20-30 mikrometer. Sedangkan di dalam retikulum endoplasma halus tidak terdapat ribosom yang melekat pada bagian permukaannya sehingga menjadikan permukaannya tampak halus saja. Retikulum endoplasma halus membentuk suatu sisterna tubulus pipih dan lebarnya mencapai 30-60 mikrometer. Baiklah, yang tak kalah pentingnya dari struktur retikulum endoplasma adalah mikrosom. Mikrosom merupakan hasil isolasi dari retikulum endoplasma yang berbentuk vesikula tertutup sehingga bukan organel yang sesungguhnya. Mikrosom didapatkan dari hasil membran retikulum endoplasma kasar maupun retikulum endoplasma halus yang sudah dihomogenasi dan didesentrifugasi. Selain itu,
Perlu diketahui bahwasanya struktur dari retikulum endoplasma dan membran plasma adalah sama, tetapi ketebalannya yang membedakan. Ketebalan dari membran plasma adalah 8 nanometer, sedangkan retikulum endoplasma hanya 5 nanometer saja. Ketebalan ini didapatkan dari komposisi penyusun yang berbeda pada setiap membrannya. Baiklah, poin yang ketiga adalah fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Melekatnya ribosom pada permukaan RE menyebabkan protein dapat masuk ke dalam lumen retikulum endoplasma kasar. Protein atau polipeptida yang baru disintesis dapat masuk ke dalam lumen RE. Sekuens awal pada rantai protein atau polipeptida berfungsi sebagai peptida sinyal. Peptida sinyal ini berikatan dengan protein pengenal sinyal atau RSP yang terlebih dahulu berikatan dengan ribosom dan kemudian mengarahkan ribosom ke reseptor SRP dan reseptor ribosom. Setelah masuk ke retikulum endoplasma, peptida sinyal akan dipotong oleh enzim peptidase sinyal dan proses translasi akan berlanjut di dalam lumen RE. Proses dengan polipeptida yang baru saja terbentuk tapi telah memasuki lumen retikulum endoplasma sebelum proses sintesis polipeptida lengkap disebut dengan proses sintesis kotransisional. Baiklah, penjelasan lebih lanjut mengenai dari fungsi retikulum endoplasma kasar akan saya jelaskan melalui gambar berikut ini. Baiklah, berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari retikulum endoplasma kasar. Karbohidrat yang ditambahkan adalah manosa, glukosa, dan asetil glukosamin yang membentuk rantai oligosakarida dengan 14 residu gula. Rantai oligosakarida ini berikatan ke asam amino asparagin. Hanya asparagin yang memiliki urutan ASN XSER atau ASN XTHR, di mana X adalah protein jenis apa saja kecuali prolin yang akan mengalami glikosilasi. Reaksi glikosilasi dikatalisis oleh enzim yang terikat dengan membran RE, yaitu enzim glikosil transferase. Oligosakarida yang akan ditambahkan terikat pada membran RE melalui molekul lipid khusus yang disebut dolikol. Reaksi glikosilasi di dalam lumen REK terjadi segera setelah rantai polipeptida memasuki lumen retikulum endoplasma kasar. Glikosilasi di dalam lumen retikulum endoplasma kasar disebut gliskosilasi core. Hasil dari glikosilasi sebagai oligoprotein selanjutnya akan diangkut dengan cara pertunasan membran dan berada dalam vesikular transfer atau vesikular transisi yang kemudian berlanjut dengan glikosilasi di dalam kompleks Golgi. Yang terakhir adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus. Homeostatis glukosa darah dikatalisis oleh enzim glukosa 6-fosfatase yang merupakan enzim membran integral retikulum endoplasma halus. Enzim tersebut berperan melepaskan glukosa dari bentuk terfosforilasi dalam sel. Selain itu, fungsi dari retikulum endoplasma halus sendiri ada dua, yakni fungsi anabolik dan fungsi pelindung. Fungsi anabolik dalam proses sintesis kolesterol adalah retikulum endoplasma mengandung beberapa enzim untuk mensintesis kolesterol sebagai prazat hormon steroid dan asam empedu. Fungsi anabolik yang lainnya adalah sintesis fosfatidilkolin yang paling banyak dihasilkan oleh retikulum endoplasma halus. Reaksi ini terjadi di dalam sitosol, tetapi enzim yang mengkatalisisnya terikat dengan membran retikulum endoplasma halus. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi pelindung dari retikulum endoplasma halus. Melalui reaksi hidroksilisasi bahan beracun, baik dari dalam maupun luar sel, dibuat lebih hidrofilik sehingga akan lebih mudah disekresikan. Atau dengan kata lain, retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai detoksifikasi racun.
Baiklah, penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi pelindung pada retikulum endoplasma halus akan saya jelaskan dengan gambar pada berikut ini. Baiklah, berikut adalah penjelasan mengenai lanjutan dari fungsi pelindung pada retikulum endoplasma halus. Enzim P450 reduktase, P450Fe pangkat 3+ dan P450Fe pangkat 2+ berperan dalam reaksi hidroksilasi membuat substrat atau RH menjadi ROH yang bersifat lebih hidrofilik. Hidroksilasi dilakukan oleh sistem oksidasi berfungsi campuran. Molekul O2 dibagi antara RH dan H2O dengan bantuan pemberian elektron. NADPH ditambah H plus ditambah RH ditambah O menjadi NADP ditambah ROH ditambah H2O. Transfer satu atom O ke RH untuk hidroksilasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai retikulum endoplasma. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.